Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi sama gua Isfan Hiroshi. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di tengah corona gini, gue pengen ngingetin kepada teman-teman semua untuk jaga kesehatannya ya. Mulai dari cuci tangan yang bersih, terus makan makanan yang bergizi, dan juga sering-sering berolahraga ya, biar badan kita tetap fit. Nah, sebelum masuk kepada videonya, gue meminta tolong pada teman-teman semua untuk tonton video ini sampai habis dan juga klik tombol subscribe-nya ya. Gue tungguin loh. Terima kasih. Pernah gak sih teman-teman tuh ngerasain, duh kalau gue makan lagi ntar gue gendutan. Duh kenapa sih muka gue jerawatan. Duh coba aja kulit gue lebih putih, pasti gak kayak tadi. Dan masih banyak yang lainnya. Pernah gak sih teman-teman ngerasain seperti itu? Kalau pernah, berarti teman-teman belum cinta dan menerima diri apa adanya. Kalau enggak, selamat. Berarti teman-teman sudah cinta dan menerima diri apa adanya. Nah, kenapa sih perasaan-perasaan tersebut tuh bisa muncul? Yaitu karena malu. Malu takut karena diomongin, takut dikomentarin, takut dijauhin, dan takut-takut yang lainnya yang sebenarnya bersumber dari pikiran kita tentang orang lain. Yang belum tentu orang lain tentu mikirnya seperti itu gitu. Nah, Dr. Brené Brown telah meriset selama 8 tahun tentang perasaan malu dan bagaimana menerima hidup apa adanya. Ternyata kedua hal tersebut itu bertolak belakang. Bentar, mana bukunya ya? Mana bukunya? Oh ini. Oh iya. Di dalam buku ini bakal dibahas mengenai bagaimana menerima diri apa adanya dan mengatasi perasaan malu tersebut. Pada kesempatan kali ini, gue akan nge-review sebuah buku yang berjudul The Gift of Imperfection karya Dr. Brené Brown. Dilihat dari covernya, berwarna putih dengan hiasan seperti daun dan kristal. Apabila diusap, covernya terasa ada yang timbul pada bagian fontnya dan terdapat ukiran di bagian putihnya. Intisari di belakang cukup jelas dan menggambarkan isi bukunya. Pemilihan warna tulisan juga padu dan nyaman untuk dilihat. Di dalam buku ini dijelaskan bahwa untuk menjalani hidup apa adanya itu diperlukan 3 sikap. Yang pertama, berani atau courage. Berani yang dimaksud di sini adalah berani jujur tentang diri kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang pernah terjadi dalam diri kita. Entah itu pengalaman baik atau buruk, berani kita sampaikan. Dr. Brené Brown mengisahkan kisahnya pada buku ini bahwa kejadian berani itu terjadi pada saat dia melewati sebuah kelas di mana di dalamnya terdapat seorang siswa yang mengangkat tangannya dan bertanya kepada gurunya, "Ibu, saya bingung dan tidak mengerti dengan apa yang ibu telah bicarakan." Menurut Dr. Brené Brown, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan yang berani. Karena mengatakan saya tidak tahu di antara orang-orang yang mengetahui merupakan suatu tindakan yang berani. Karena Dr. Brené Brown adalah seseorang yang berpengalaman dalam pengajaran selama kurang lebih dari 12 tahun, maka Dr. Brené Brown berasumsi di dalam ruang kelas tersebut sebenarnya terdapat 10 siswa yang juga tidak mengerti tentang apa yang telah dibicarakan oleh guru tersebut. Namun dia tidak berani mengambil resiko untuk bertanya pertanyaan saya tidak tahu. Dan akhirnya dia mengambil manfaat dari satu orang yang berani untuk berbicara saya tidak tahu. Itulah salah satu contoh tindakan keberanian yang jujur apa adanya dilakukan oleh seorang siswa tersebut. Kita masuk yang kedua, yaitu belas kasih atau compassion. Compassion sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu pati dan kum, yang artinya menderita bersama. Nah, belas kasih itu sebenarnya berbicara mengenai penerimaan. Semakin besar kita menerima diri kita dan orang lain, semakin besar pula rasa belas kasih yang kita miliki di dalam diri kita. Nah, Dr. Brené Brown merumuskan bahwa belas kasih itu memiliki suatu batasan, di mana batasan-batasan tersebut diperuntukkan untuk memberikan belas kasih kepada mungkin orang-orang yang pernah menyakiti kita, memanfaatkan kita, atau membuat kita tidak senang kayak gitu. Nah, batasan-batasan seperti apa yang dimaksud oleh Dr. Brené Brown? Batasan-batasan tersebut adalah kita meminta pertanggungjawabannya atas perilaku yang pernah dilakukan pada kita,
dengan cara kita memintanya dengan tegas, tak perlu marah-marah. Karena pada dasarnya marah-marah itu tidak menunjukkan rasa belas kasih kita untuk orang lain maupun untuk diri kita sendiri, sehingga kita cukup ramah memintanya dengan tegas kepada orang-orang yang mungkin pernah menyakiti kita. Itu adalah salah satu contoh yang ada di dalam buku ini tentang belas kasih yang dimaksud oleh Dr. Brené Brown. Sekarang kita masuk yang ketiga, yaitu keterhubungan atau connection. Keterhubungan adalah sebuah energi yang hadir di antara orang-orang ketika mereka merasa dihargai, dilihat, didengarkan, ketika mereka mampu memberi dan menerima tanpa menghakimi, dan ketika mereka mendapatkan kekuatan dari adanya sebuah relasi. Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain. Tetapi bukan artinya ketika kita mampu membantu orang lain, kita tidak butuh bantuan orang lain. Karena pada dasarnya, membantu dan dibantu adalah hubungan yang dua arah. Sebagai contoh, ketika kita memesan suatu makanan melalui ojek online, itu menunjukkan bahwa kita membutuhkan pertolongan ojek online tersebut untuk memberikan makanannya kepada kita. Tetapi secara tidak langsung kita juga membantu ojek online tersebut untuk mendapatkan penghasilannya. Hal tersebutlah yang dimaksud keterhubungan yang ada di dalam buku ini. Jadi, dari ketiga hal tersebut, maka akan timbullah suatu cinta dan perasaan memiliki. Namun, untuk menimbulkan rasa cinta dan perasaan memiliki tidak cukup melalui tiga komponen tersebut. Juga tetap harus ditimbulkan rasa hasrat pantas tanpa adanya suatu syarat, yaitu contoh-contoh ketika kita berbicara mengenai saya akan pantas jika, kalau atau apapun itu merupakan suatu syarat. Sedangkan kita saat ini, lu yang lagi nonton video ini pantas sekarang juga untuk merasakan cinta dan perasaan memiliki. Perasaan cinta, perasaan memiliki, keberanian, belas kasih, keterhubungan, itu semua memiliki satu tembok yang sama, tembok yang menjauhkan dari menjalani hidup sepenuh hati, yaitu tembok malu. Sebenarnya malu apa sih? Malu tuh beda ya sama perasaan bersalah. Malu itu selalu berhubungan dengan diri kita sendiri, sedangkan perasaan bersalah berhubungan dengan sikap kita. Nah, malu itu bisa dicontohkan seperti saya buruk, itu bisa disebut malu. Sedangkan saya melakukan sesuatu yang buruk, itu bisa disebut sebagai perasaan bersalah. Malu ini selalu berhubungan sama takut. Takut orang gak akan nerima kita. Takut yang berhubungan dengan pikiran-pikiran orang lain. Sehingga nih, malu ini bakal memunculkan sifat-sifat perfeksionis, dimana kita nggak akan mau melakukan suatu kesalahan agar diterima oleh orang lain. Nah, padahal perfeksionis ini justru malah menjauhkan kita dari menerima diri apa adanya. Nah, Dr. Brené Brown telah membuat 10 tiang petunjuk untuk mengatasi rasa malu dan menjalani hidup apa adanya. Di video ini, gue nggak akan ngebahas semuanya. Gue cuma ngambil 2 favorit petunjuk dari Dr. Brené Brown, karena akan panjang banget videonya kalau misalnya gue akan bahas satu persatu. Ya udah, pertama yang gue suka yaitu petunjuk nomor 2, melepaskan perfeksionisme, dan yang kedua itu melepaskan perbandingan. Kenapa gue pilih tersebut? Yaitu karena perfeksionis itu bukan sesuatu peningkatan diri, karena peningkatan diri itu fokusnya pada diri sendiri, sedangkan perfeksionis itu pasti fokusnya untuk orang lain, biar orang lain gak mikir kita melakukan suatu kecacatan atau keburukan atau kelemahan. Padahal beda, peningkatan diri itu kita gak apa-apa, kita belajar dari kesalahan, kita bakal lebih baik apabila kita melakukan kesalahan, kita belajar dari pengalaman. Sedangkan untuk perfeksionis, dia tidak mau melakukan suatu kesalahan, dia mau selalu benar, seperti itu. Dan itu menurut gua hal yang menjauhkan diri dari menerima apa adanya. Dan yang kedua, melakukan perbandingan sebenarnya nggak masalah kalau itu dijadikan motivasi diri kita untuk jadi lebih baik lagi. Tapi kebanyakan justru malah perbandingan ini
yang ada menjadikan suatu persaingan, sehingga kita lupa untuk bersyukur, untuk menerima diri apa adanya. Padahal emang manusia diciptakan berbeda-beda, dan itulah sebabnya manusia juga makhluk sosial dan adanya tolong menolong. Itulah kenapa perbandingan dan perfeksionis ini gue pilih sebagai favorit gue, untuk mengingatkan gue untuk tidak melakukan sesuatu hal yang berbau perfeksionisme ataupun perbandingan yang sebenarnya nggak begitu perlu. Nah, ada satu quotes yang bagus banget di buku ini tentang perbandingan dan perfeksionisme, yaitu satu quotes dari Leonard Cohen, di mana disebutkan setiap bagian itu pasti ada keretakan. Melalui keretakan itulah cahaya bisa menembus masuk. Bagus banget kan? Kacau. Masuk ke kesimpulan. Apa yang gue suka dari buku ini adalah buku ini tuh fontnya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, jadi enak banget dibaca. Kemudian bukunya juga nggak begitu tebel, cuman sekitar berapa lembarnya? Sekitar 190 lembaran, dan itu nggak begitu tebel, jadi enak untuk dibaca, nggak bikin kita males. Sama banyak banget quotes-quotes keren di dalamnya yang bisa buat teman-teman jadiin referensi ataupun update status gitu ya di sosial media teman-teman. Jadi ini keren banget, tapi kekurangannya satu buat gue buku ini, karena ini buku terjemahan, ada beberapa kata yang kadang-kadang nggak bisa kita pahamin dalam sekali baca, jadi kadang harus baca lagi biar kita paham sama maksud penulis. Nah, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Gue rekomendasiin aja buku ini buat teman-teman baca, karena gue pengen semoga buku ini bermanfaat dan video ini bermanfaat, biar kita bisa menjadi lebih cinta dengan diri kita sendiri dan untuk orang lain, dan kita akhirnya bisa membuat dunia ini jadi lebih baik. Nah, paling itu aja. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai sekarang. Kasih like aja kalau kalian suka sama videonya, dislike aja kalau kalian nggak suka sama videonya. Kasih komentar buat gua tentang video ini, saran-saran ataupun kritikan, atau mau ngasih tahu tentang konten-konten berikutnya. Share video ini ke teman-teman kalian atau sosial media kalian, biar orang-orang pada makin cinta pada dirinya masing-masing, dan juga untuk orang lain. Subscribe juga channel ini biar gue makin semangat bikin konten-konten berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.